membahas tentang momentum sudut. Nah, misalkan ada sebuah partikel bermassa M dihubungkan dengan kawat yang panjangnya R dan dengan poros di O. Sehingga nanti partikel ini bisa berputar ya, dengan pusat lintasan di titik O, dengan poros di O. Nah, partikel ini bergerak dengan kelajuan linear sebesar V. Maka dikatakan bahwa partikel yang sedang bergerak melingkar ini memiliki momentum sudut L sebesar momentum linear yang dia miliki dikali jari-jari lintasan. Nah, padahal momentum linear dia sama dengan massa dia kali kecepatan. Ya. Nah, berarti momentum sudut dari partikel ini bisa dinyatakan sebagai MVR. Nah, padahal yang namanya kelajuan linear itu bisa dinyatakan sebagai omega R. Ya. Sehingga bentuk ini bisa dinyatakan sebagai MR kuadrat kali omega. Nah, kita tahu MR kuadrat tidak lain merupakan momen inersia dari partikel yang sedang berputar ini. Sehingga MR kuadrat bisa kita nyatakan sebagai I, momen inersia partikel. Nah, jadi momen inersia partikel juga bisa dinyatakan sebagai I kali omega. Nah, bentuk walaupun ini kita dapatkan dari analisis gerak berputar partikel, namun ini berlaku secara umum. Setiap benda yang berputar dengan kecepatan sudut omega dan memiliki momen inersia sebesar I, maka dia memiliki momentum sudut sebesar L sama dengan I kali omega. Dan bentuk ini menjadi menarik, karena kalau kita ingat, pada penjelasan sebelumnya, kalau kita punya analogi antara dinamika translasi dan rotasi. Ya. Nah, dinamika translasi yang punya analoginya dengan pada dinamika rotasi. Misalkan R dengan theta, V dengan omega, A dengan alfa, F dengan tau, kemudian P dan L. Ya. Nah, kita melihat rumus-rumus pada dinamika translasi, misalkan F sama dengan MA, ini memiliki analogi di rotasinya berarti sama dengan tau sama dengan I kali alfa. Ya. Pada energi kinetik translasi, besar energi sama dengan setengah MV kuadrat. Kalau pada energi kinetik rotasi, besar energi sama dengan setengah I omega kuadrat. Yang bisa dilihat, I selalu analoginya dengan massa, alfa dengan A, omega dengan V. Ya, selalu analoginya seperti ini. Dan sekarang kita ketemu, ya. Kalau pada translasi, ya, ada benda bermassa M, gitu ya, bergerak dengan kecepatan V, maka momentum yang dimilikinya sama dengan M kali V. Maka pada gerak rotasi, momentum sudut dari misalkan roda, gitu ya, momen inersianya I berputar dengan kecepatan sudut omega, berarti momentum sudutnya sama dengan I kali omega. Ya, lagi-lagi I momen inersia analog dengan massa, omega kecepatan sudut analog dengan kelajuan linear. Gitu ya. Nah, satu hal yang menjadi pertanyaan kita adalah, kalau di dinamika translasi berlaku bahwa momentum awal sama dengan momentum akhir, ini apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, ini yang kita kenal sebagai hukum kekalahan momentum, gitu ya. Apakah pada dinamika rotasi berlaku yang namanya hukum kekalahan momentum sudut? Yang berarti momentum awal sama dengan momentum akhir. Ya. Apakah berlaku hukum kekalahan momentum sudut? Jawabannya berlaku. Ya.
Nah, hukum kalan momentum sudut artinya selama tidak ada momen gaya yang mengganggu benda yang sedang berputar, maka benda itu akan terus berputar, ya, karena momentum sudutnya tetap. Buktinya apa? Nah, coba diingat-ingat. Kira-kira benda apa yang berputar, berputar terus, nggak berhenti-berhenti? Ada nggak benda yang berputar, berputar terus, nggak berhenti-berhenti setelah sekian lama? Apa kira-kira? Yaitu antara lain planet bumi. Ya, planet bumi dia berotasi. Sudah berapa lama planet bumi berotasi pada porosnya? Sudah miliaran tahun. Ya. Atau gerak bumi mengelilingi matahari. Gerak revolusi. Sudah berapa lama bumi mengelilingi matahari? Sudah miliaran tahun juga. Ya, sudah miliaran tahun berputar, tidak berhenti-berhenti. Nah, itu menunjukkan bahwa hukum kekalan momentum sudut itu berlaku. Ya, karena kalau nggak berlaku, misalkan gerak rotasi bumi, tidak berlaku hukum kekalan momentum sudut. Maka lama-kelamaan bahaya sekali. Ya, kalau bumi berhenti berotasi, yang siang akan siang terus, yang malam akan malam terus. Ya. Nah, konsekuensi yang fatal adalah di temperaturnya. Ya. Yang siang terus bakal tinggi sekali temperaturnya. Ya. Dan yang malam terus temperaturnya akan rendah sekali. Ya. Kita beruntung di alam ini berlaku hukum kekalan momentum sudut. Nah, salah satu penjabaran dari hukum kekalan momentum sudut adalah pada begini kan, kalau momentumnya kekal berarti momen inersia awal kali kecepatan sudut awal sama dengan momen inersia akhir kali kecepatan sudut akhir. Nah, kira-kira apa nih contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan hukum kekalan momentum sudut ini? Ya. Apa kira-kira contohnya yang menunjukkan bahwa ini kan berarti kalau momen inersianya berkurang, otomatis kecepatan sudutnya harus bertambah ya supaya momentum sudutnya tetap sama. Nah, ini misalkan pada penari ice skating. Ya, kalau penari ice skating, saat dia melebarkan tangannya, ini momen inersianya besar, sehingga kecepatan sudutnya kecil. Ya. Begitu dia merapatkan tangannya ke badannya, itu berarti dia memperkecil momen inersia dia, sehingga sebagai akibatnya kecepatan sudutnya menjadi besar, ya, supaya momentum sudutnya tetap sama. Nah, itu sebabnya penari ice skating, kalau ingin mempercepat putaran dia merapatkan tangannya ke tubuhnya, supaya momen inersianya tambah kecil, mengakibatkan kecepatan sudutnya menjadi tambah besar. Sekarang sebagai latihan, coba kerjakan dua soal berikut.